Namanya Raka. Dia bercerita sambil menatap layar ponselnya yang sudah gelap, seolah takut pantulan wajahnya sendiri berubah menjadi sesuatu yang lain. Katanya, kisah ini bukan tentang dirinya, tapi tentang seseorang yang pernah dia temui di sekitar Stadion Gelora Bandung Lautan Api, seorang penonton Persib Bandung yang ternyata bukan sekadar manusia biasa. Raka memulai ceritanya dengan suara pelan, seolah takut ada yang mendengar dari balik dinding. Waktu itu katanya sudah hampir tengah malam, jalanan di sekitar stadion sepi, hanya lampu-lampu kuning yang bergetar tertiup angin. Dia baru saja pulang dari nongkrong, melewati area parkir yang luas dan kosong. Tiba-tiba, dia melihat seorang pria berdiri di bawah tiang lampu, mengenakan jaket biru tua dengan logo Persib yang sudah pudar. Pria itu berdiri membelakangi, kepalanya sedikit menunduk, seperti sedang memandangi tanah. Raka awalnya tak curiga, dia menyapa, karena mengira pria itu juga baru pulang dari menonton pertandingan. Tapi saat pria itu menoleh, Raka merasakan sesuatu yang aneh. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi senyumnya lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Pria itu berkata dengan suara serak, "Persib menang malam ini, kamu dengar sorakannya." Padahal, malam itu tidak ada pertandingan. Raka mengira pria itu bercanda atau mungkin mabuk. Dia hanya tertawa kecil dan menjawab asal. Tapi pria itu melangkah mendekat, langkahnya nyaris tanpa suara di atas aspal. Setiap langkah, Raka merasa dadanya makin sesak, seperti ada yang menekan dari dalam. Bau rumput basah dan tanah dingin tiba-tiba tercium kuat, seolah mereka berdiri di tengah lapangan, bukan di area parkir. Pria itu mulai bercerita tentang pertandingan-pertandingan lama, tentang gol-gol yang dicetak puluhan tahun lalu, tentang tribun yang dulu pernah roboh, tentang seorang supporter yang tak pernah pulang karena kecelakaan setelah konvoi kemenangan. Suaranya datar, tapi penuh emosi, seperti dia benar-benar berada di sana, di setiap momen itu. Raka mulai sadar, cerita-cerita itu terlalu detail, terlalu tua. Dia mencoba mundur, tapi kakinya seperti menempel ke tanah. Saat dia menatap ke bawah, bayangan mereka di aspal hanya satu. Bayangan pria itu tidak ada. Pria itu tertawa pelan, suara tawanya menggema di ruang kosong, seperti datang dari dalam stadion yang sudah lama ditinggalkan. Dia berkata, "Aku selalu di sini, menunggu pertandingan yang tak pernah berakhir. Menunggu orang-orang yang masih mau mendengar cerita kami." Lampu di tiang tiba-tiba berkedip, lalu padam. Dalam gelap, Raka merasa ada tangan dingin menyentuh bahunya. Dia menjerit dan berlari tanpa melihat ke belakang, jantungnya hampir meledak. Saat dia berhenti di ujung jalan dan menoleh, area parkir itu kosong, seolah tak pernah ada siapa-siapa di sana. Raka menutup ceritanya dengan suara gemetar. Katanya, sejak malam itu, setiap kali Persib bermain, dia selalu mendengar sorakan dari jauh, bahkan ketika stadion kosong. Dan kadang, di layar televisi yang mati, dia melihat pantulan seorang pria berjaket biru, berdiri di belakangnya, tersenyum lebar. Aku terdiam mendengarnya, dan entah kenapa, saat aku menoleh ke jendela, aku melihat bayangan biru berdiri di luar, mengangkat tangannya, seolah mengajak masuk, seolah ingin mulai bercerita lagi. Aku kembali mendengar suara Raka di kepalaku setiap kali malam tiba. Cerita itu seperti menempel, tidak mau pergi, seolah ada bagian yang sengaja ditinggalkan untuk terus dipanggil. Dan beberapa hari setelah dia menceritakannya, aku menerima pesan darinya. Hanya satu kalimat pendek, aku dengar sorakan itu lagi. Raka menelpon malam itu juga. Suaranya bergetar, napasnya berat, seperti abis berlari. Katanya dia sedang berada di rumah, pintu dan jendela terkunci rapat, tapi dari luar terdengar suara. Nyanyian supporter, pelan, berlapis-lapis, seperti datang dari kejauhan dan dari dalam kepalanya sendiri. Lagu Persib yang biasanya penuh semangat, kali ini terdengar seperti ratapan panjang. Dia mencoba menyalakan televisi untuk menutupi suara itu, tapi layar hanya menampilkan bayangan ruangan. Di pantulan itu, dia melihat sosok berdiri di belakangnya, jaket biru tua, kepala sedikit miring, senyum yang sama seperti malam di stadion. Saat Raka menoleh, ruangan kosong. Tapi nyanyian itu semakin keras. Raka bilang dia berlari keluar rumah, tanpa peduli sandal atau jaket. Jalanan sepi, lampu-lampu rumah tetangga sudah padam. Tapi di ujung gang, dia melihat cahaya biru samar, seperti pantulan lampu stadion di kabut tipis. Kakinya melangkah sendiri, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku mendengarkan dari ujung telepon, jantungku ikut berdetak cepat. Raka sampai di sebuah lapangan kecil, yang biasanya dipakai anak-anak bermain bola sore hari. Malam itu, lapangan itu berubah. Di sekelilingnya berdiri bayangan-bayangan orang, semuanya mengenakan atribut Persib, syal, bendera, jaket. Wajah mereka kabur, seperti tertutup kabut. Tapi suara mereka jelas, menyanyikan lagu kemenangan, berulang-ulang, tanpa henti.
Di tengah lapangan, berdiri pria yang pertama kali dia temui. Jaket birunya kini tampak lebih terang, seperti menyala. Dia mengangkat tangan, memberi isyarat kepada Raka untuk mendekat. Raka bilang, tubuhnya gemetar, tapi kakinya melangkah. Setiap langkah, udara terasa makin dingin, napasnya berubah menjadi uap putih. Pria itu berkata, kamu sudah mendengar cerita kami. Sekarang kamu bagian dari kami. Raka berteriak, mencoba mundur, tapi bayangan-bayangan di sekelilingnya maju selangkah. Sorakan berubah menjadi bisikan, memanggil namanya, berulang-ulang. Dia menutup mata, berdoa, menyebut apapun yang terlintas di kepalanya. Dan tiba-tiba, semua suara itu berhenti. Saat dia membuka mata, dia tergeletak di pinggir lapangan, sendirian. Pagi sudah mulai datang, langit berwarna abu-abu pucat. Lapangan kembali seperti biasa, rumput basah oleh embun. Tidak ada bayangan, tidak ada jaket biru, tidak ada nyanyian. Raka pikir semuanya berakhir di situ. Tapi sejak malam itu, setiap kali dia melihat warna biru, jantungnya berdegup lebih kencang. Di kaca toko, di jendela mobil, di layar ponsel yang mati, dia sering melihat pantulan sosok itu, berdiri di belakangnya, tersenyum, menunggu. Dan sekarang, saat aku menceritakan ini di sini, aku merasakan sesuatu yang aneh di belakangku. Udara tiba-tiba dingin. Dari jauh, sangat jauh, terdengar sorakan pelan, seperti datang dari sebuah stadion yang tidak terlihat. Aku tidak berani menoleh, karena aku tahu, kalau aku menoleh, mungkin aku akan melihat jaket biru itu, dan senyum yang mengajak aku untuk ikut mendengar cerita mereka selamanya. Aku tidak tahu berapa lama aku diam setelah menutup panggilan dengan Raka malam itu. Ponselku masih di tangan, layar sudah gelap, tapi di pantulannya aku merasa ada sesuatu bergerak di belakang bahuku. Aku menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya cerita, hanya imajinasi yang terlalu jauh dibawa oleh suasana malam. Tapi jujur saja, sejak saat itu, setiap sudut ruangan terasa seperti menyimpan mata yang mengawasi. Beberapa hari berlalu tanpa kabar dari Raka. Pesanku hanya centang satu. Teleponku tidak pernah diangkat. Aku mulai khawatir, tapi juga takut. Takut kalau aku benar-benar akan menemukan sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Akhirnya, suatu sore, aku memberanikan diri datang ke rumahnya. Rumah itu berada di ujung gang, dekat lapangan kecil yang dia ceritakan malam itu. Dari luar, rumahnya terlihat biasa saja, tapi suasananya berbeda. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, dan bendera kecil Persib yang biasanya tergantung di depan rumahnya sudah robek, warnanya pudar, berkibar pelan meski angin hampir tidak ada. Aku mengetuk pintu berkali-kali. Tidak ada jawaban. Saat aku hampir pergi, pintu itu terbuka sendiri, berderit panjang, seperti mengeluh. Di dalam gelap, aku memanggil nama Raka, suaraku menggema, terdengar terlalu keras di ruang sempit itu. Di ruang tamu, aku melihat syal Persib tergeletak di lantai, basah, seperti baru saja direndam air. Bau tanah dan rumput basah kembali tercium, bau yang sama seperti yang Raka ceritakan di area parkir stadion. Jantungku berdegup kencang. Aku melangkah perlahan, setiap langkah terasa berat. Di dinding, ada foto-foto lama. Raka dan teman-temannya, tersenyum di tribun stadion, mengangkat tangan, penuh semangat. Tapi ada satu hal yang aneh. Di setiap foto, di belakang mereka, selalu ada satu sosok yang sama. Jaket biru tua, wajah buram, berdiri sedikit menjauh, tapi selalu ada. Aku tidak pernah ingat melihat orang itu di cerita-cerita Raka sebelumnya. Aku mendengar suara dari kamar belakang. Suara nyanyian, pelan, serak, seperti dinyanyikan oleh banyak orang sekaligus. Aku ingin lari, tapi kakiku melangkah sendiri, seperti dulu Raka ceritakan. Pintu kamar itu setengah terbuka. Dari celahnya, aku melihat cahaya biru samar, seperti pantulan lampu stadion di malam berkabut. Di dalam kamar, Raka duduk di lantai, membelakangi pintu. Di sekelilingnya, dinding penuh coretan. Nama Persib, tanggal-tanggal pertandingan lama, dan satu kalimat yang ditulis berulang-ulang, pertandingan belum selesai. Aku memanggil namanya. Perlahan, dia menoleh. Matanya merah, wajahnya pucat, tapi senyumnya, senyum itu. Senyum yang terlalu lebar, seperti yang dia ceritakan tentang pria berjaket biru. Di belakang Raka, berdiri sosok itu. Kini aku bisa melihatnya dengan jelas. Jaket birunya bersih, seolah baru, tapi tubuhnya tembus pandang, seperti kabut yang diberi bentuk. Dia menatapku, matanya kosong, tapi penuh keinginan. Dia berkata, bukan dengan suara, tapi langsung di kepalaku, kamu sudah datang. Sekarang giliranmu mendengar. Lampu di kamar itu padam. Dalam gelap, aku merasakan tangan dingin menggenggam pergelangan tanganku. Aku menjerit,
menutup mata, dan berlari sekuat tenaga keluar rumah, keluar gang, tanpa menoleh sedikit pun. Saat aku akhirnya berhenti, napasku tersengal, aku berada di pinggir jalan besar. Suara kendaraan lewat terdengar normal, dunia kembali seperti biasa. Aku menoleh ke arah gang tempat rumah Raka berada. Gang itu gelap dan sunyi, seolah tidak pernah ada rumah di sana. Sejak hari itu, aku tidak pernah melihat Raka lagi. Orang-orang di sekitar bilang dia pindah, ada juga yang bilang dia menghilang. Tapi setiap kali Persib bertanding, dan sorakan terdengar dari televisi atau radio, aku selalu merasakan sesuatu berdiri di belakangku, mendengarkan bersamaku, menunggu aku menoleh. Dan malam ini, saat aku menceritakan ini di sini, aku kembali mendengar bisikan itu, memanggil namaku, pelan, sabar, seolah tahu cepat atau lambat, aku akan menoleh dan ikut masuk ke dalam cerita mereka. Aku mulai percaya bahwa cerita ini tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya berpindah dari satu orang ke orang lain, seperti nyanyian yang tidak mau padam. Setelah kejadian di rumah Raka, aku mencoba menjauh dari apapun yang berbau Persib, warna biru, stadion, bahkan siaran sepak bola. Aku mematikan televisi setiap kali iklan pertandingan muncul, menutup telinga saat orang-orang di warung membicarakan skor. Aku pikir, kalau aku tidak mendengar, mungkin mereka tidak akan menemukan aku. Tapi malam tidak pernah benar-benar sepi. Suatu malam, saat hujan turun deras, aku terbangun oleh suara seperti ribuan kaki berlari di kejauhan. Aku berdiri di depan jendela, tirai sedikit tersibak. Jalanan basah, lampu-lampu memantul di genangan air. Tidak ada siapa-siapa, tapi di pantulan kaca, aku melihat garis biru tipis melintas di belakangku, seperti syal yang diayunkan pelan. Aku berbalik cepat, kamar kosong, aku mulai kehilangan tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat tribun penuh bayangan, semuanya berdiri, bernyanyi tanpa suara. Di tengah mereka, selalu ada satu sosok dengan jaket biru, menatap lurus ke arahku, seolah menunggu aku membuka mata. Dan setiap kali aku terbangun, aku mendengar bisikan di telingaku, pertandingan belum selesai. Puncaknya terjadi pada malam ketika Persib benar-benar bertanding. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku bisa merasakannya di udara, seperti listrik statis yang membuat bulu kuduk berdiri. Sorakan dari rumah-rumah tetangga terdengar bergema, saling bersahutan. Aku menutup semua jendela, mengunci pintu, mematikan lampu, duduk di sudut kamar, mencoba menghilang dari dunia. Tapi dunia tidak mau menghilang dariku. Ketukan pelan terdengar di pintu. Sekali, dua kali, ritmenya seperti detak jantung. Aku tidak menjawab. Ketukan itu berubah menjadi gesekan, seperti kain diseret di kayu. Aku menahan napas, merapatkan punggung ke dinding. Cerita belum selesai, suara itu terdengar, tepat di balik pintu. Aku mengenali suara itu. Suara Raka. Tanganku gemetar saat aku meraih gagang pintu. Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Mungkin rasa takutku kalah oleh rasa ingin tahu. Saat pintu terbuka, lorong di luar tidak lagi terlihat seperti rumahku. Dindingnya berubah menjadi beton kasar, lantainya menjadi tangga stadion yang panjang dan curam. Lampu-lampu sorot menyala di kejauhan, menciptakan cahaya biru yang menyilaukan. Raka berdiri di sana. Wajahnya lebih pucat dari terakhir kali aku melihatnya. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum. Semua orang punya tempat di tribun, katanya. Kamu juga. Di belakangnya, lorong itu dipenuhi bayangan-bayangan, semuanya mengenakan atribut Persib, melangkah perlahan ke arahku. Nyanyian mulai terdengar, bukan dari mulut mereka, tapi dari udara itu sendiri. Lagu yang sama, berulang, tidak pernah selesai. Aku mundur, pintu kamar di belakangku menghilang. Yang ada hanya tangga yang menurun, dan menurun, menuju lautan biru di bawah. Sosok berjaket biru itu muncul di tengah kerumunan, lebih jelas dari sebelumnya. Dia menatapku dengan mata yang tidak berkedip. Kami hanya ingin ditemani, katanya, suaranya bergema di kepalaku. Kami hanya ingin ada yang mendengar. Aku berteriak, menutup telinga, menutup mata, menyebut apapun yang bisa kuingat, berharap dunia nyata kembali. Dan tiba-tiba, semuanya berhenti. Aku terjatuh di lantai kamarku. Lampu mati, hening, hanya suara napasku sendiri yang tersisa. Aku bangkit perlahan, memastikan dinding, pintu, jendela, semuanya kembali normal. Aku pikir aku selamat, tapi keesokan paginya, aku menemukan sesuatu di depan pintu rumahku. Sebuah syal biru tua, basah oleh embun, terlipat rapi. Di ujungnya, ada noda tanah dan rumput. Dan sejak hari itu, setiap kali aku mulai menceritakan kisah ini kepada seseorang, aku bisa melihat di mata mereka sesuatu yang berubah. Rasa takut yang sama, rasa penasaran yang sama. Dan aku tahu, cepat atau lambat, mereka juga akan mendengar sorakan itu,
melihat bayangan biru itu, dan menyadari bahwa cerita ini sekarang sudah menjadi milik mereka. Karena pertandingan ini, tidak pernah benar-benar berakhir. Aku mulai mengerti satu hal yang paling menakutkan dari semua ini, cerita ini bukan sekadar cerita. Ia seperti pintu. Setiap kali diceritakan, pintu itu terbuka sedikit lebih lebar. Syal biru itu tidak pernah aku sentuh. Aku biarkan tergantung di gagang pintu, seperti peringatan. Tapi anehnya, setiap pagi posisinya selalu berubah. Kadang terlipat rapi, kadang menjuntai ke lantai. Kadang membentuk lingkaran seperti leher yang sedang dililit. Tetangga-tetangga mulai bertanya kenapa aku menggantung atribut Persib di depan rumah, padahal mereka tahu aku bukan penggemar. Aku hanya tersenyum kaku dan menggeleng. Mereka tidak melihat apa yang aku lihat. Mereka tidak mencium bau tanah basah yang selalu muncul setiap kali aku mendekatinya. Suatu sore, aku memberanikan diri mengikuti seseorang. Seorang pria muda di warung kopi, yang tanpa sengaja mendengar aku menceritakan sedikit tentang Raka. Wajahnya berubah, sama seperti yang lain. Malam itu, aku melihat dia berjalan pulang sendirian, syal biru di lehernya, meski aku yakin sebelumnya dia tidak memakainya. Aku mengikuti dari kejauhan, jantungku berdegup cepat, seperti sedang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Dia berhenti di depan stadion. Pintu-pintu besi tertutup, lampu padam. Tapi dari dalam, terdengar sorakan. Aku bisa melihat cahaya biru tipis keluar dari celah-celah pintu, seperti napas dari sesuatu yang tidur. Pria itu melangkah maju, memegang pintu, seolah mendengar panggilan. Aku berteriak menyuruhnya berhenti, tapi suaraku tenggelam dalam nyanyian yang semakin keras. Saat dia menoleh ke arahku, matanya kosong, bibirnya tersenyum. Aku hanya mau dengar ceritanya, katanya. Pintu itu terbuka sendiri. Di dalam, bukan tribun yang aku lihat. Bukan lapangan, tapi lorong panjang, dindingnya dipenuhi foto-foto lama. Wajah-wajah orang yang pernah aku kenal. Raka, pria di warung. Bahkan, aku. Di setiap foto, selalu ada sosok berjaket biru berdiri di belakang mereka, seperti bayangan yang tidak bisa dihilangkan. Sosok itu muncul di ujung lorong, melangkah perlahan. Setiap langkahnya membuat foto-foto di dinding bergetar, seperti hidup. Dia berhenti tepat di depanku, menatapku lama. Kamu sudah menjadi penjaga cerita, katanya. Tugasmu bukan melarikan diri. Tugasmu memastikan cerita ini terus didengar. Aku mundur, kepala berdenyut, seperti ada sesuatu yang ditanamkan di pikiranku. Aku melihat pria muda itu melangkah masuk ke dalam lorong, tubuhnya perlahan memudar, menyatu dengan cahaya biru, hingga akhirnya hanya tersisa bayangan di salah satu foto di dinding. Aku berlari keluar. Pintu stadion menutup sendiri di belakangku dengan dentang keras. Jalanan kembali sepi, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi di tanganku, aku menemukan sesuatu yang baru. Tiket pertandingan lama, kusam, dengan tanggal yang tidak pernah aku ingat. Di belakangnya, tertulis dengan huruf yang bergetar. Cerita berikutnya dimulai darimu. Sejak malam itu, setiap kali aku melihat seseorang mendengarkan dengan terlalu serius saat aku bercerita, aku tahu. Aku tahu bayangan biru itu berdiri di belakang mereka, tersenyum, menunggu giliran. Dan sekarang, saat kamu membaca ini, aku merasakan udara di sekitarku berubah dingin. Aku mendengar sorakan pelan, sangat jauh, tapi semakin dekat. Aku tidak tahu siapa yang akan menjadi bagian berikutnya dari cerita ini. Tapi aku tahu satu hal, pintu itu sudah terbuka sedikit lagi. Aku mulai kehilangan hitungan hari sejak tiket itu muncul di tanganku. Waktu seperti tidak lagi bergerak lurus. Kadang pagi terasa seperti sore, kadang malam terasa seperti berjam-jam yang tidak pernah selesai. Tapi satu hal selalu sama, setiap kali aku mendengar kata Persib dimanapun, entah di radio tetangga, di obrolan orang lewat, atau bahkan di notifikasi ponsel yang tidak pernah kubuka, udara di sekitarku selalu berubah dingin, dan bayangan biru itu terasa semakin dekat. Aku mencoba berhenti bercerita, benar-benar berhenti. Aku menutup diri, tidak lagi nongkrong, tidak lagi datang ke warung kopi, tidak lagi mengangkat telepon dari teman-teman lama. Aku pikir, kalau aku tidak menceritakan, maka pintu itu tidak akan terbuka. Tapi ternyata, cerita itu tidak hanya keluar dari mulutku. Ia merembes dari mana saja. Suatu malam, aku menemukan televisiku menyala sendiri. Layar hanya menampilkan siaran statis, bintik-bintik hitam putih yang berisik. Tapi di balik bintik-bintik itu, aku bisa melihat tribun stadion, samar, seperti bayangan di balik kabut. Sorakan terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Aku mematikan televisi. 5 menit kemudian, menyala lagi. Aku mencabut kabelnya. Layar tetap menyala. Di pantulan layar, aku melihat diriku berdiri di tengah ruangan. Dan di belakangku,
Sosok berjaket biru itu, berdiri begitu dekat sampai aku bisa melihat embun tipis di bahunya, seperti dia baru saja keluar dari lapangan basah oleh hujan. Aku tidak ingin jadi bagian dari ini, kataku, meski aku tidak yakin apakah aku mengatakannya dengan suara atau hanya di dalam kepalaku. Sosok itu tersenyum. Senyumnya tidak berubah, tidak pernah berubah. Kamu sudah lama menjadi bagian dari ini, jawabnya. Sejak pertama kali kamu mendengar ceritanya. Aku merasakan sesuatu di tanganku. Tiket pertandingan itu. Tulisan di belakangnya berubah. Huruf-huruf yang tadinya bergetar kini jelas terbaca, bawalah seseorang ke tempat kami. Aku melempar tiket itu ke lantai, menginjaknya, berharap kertas itu hancur, hilang, lenyap. Tapi saat aku mengangkat kakiku, tiket itu sudah kembali ke tanganku. Keesokan harinya, aku menerima pesan dari seseorang yang tidak kukenal. Nomornya tidak tersimpan. Pesannya singkat, aku dengar kamu punya cerita tentang bayangan biru. Bisa kita ketemu? Aku ingin menghapus pesan itu. Aku ingin mematikan ponsel dan membiarkan dunia di luar menghilang. Tapi jariku bergerak sendiri. Aku membalas, di mana? Kami bertemu di halte tua, dekat jalan menuju stadion. Tempat itu sudah jarang dipakai, catnya mengelupas, bangkunya dingin dan berdebu. Orang itu seorang perempuan, mengenakan jaket hitam, wajahnya terlihat lelah, tapi matanya penuh rasa ingin tahu yang sama seperti yang dulu kulihat di mata Raka. Kakakku hilang, katanya tanpa basa-basi. Terakhir kali dia bicara tentang seorang penonton Persib yang tidak pernah pulang dari stadion. Tentang cerita yang membuat orang mendengar sorakan di tempat sepi. Dadaku terasa sesak. Aku tahu apa yang akan terjadi. Aku tahu aku seharusnya pergi. Tapi aku duduk. Dan aku mulai bercerita. Saat aku menceritakan tentang Raka, tentang lorong di stadion, tentang foto-foto di dinding, aku melihat perubahan di wajahnya. Udara di sekitar halte itu berubah. Lampu jalan berkedip. Dari kejauhan, terdengar nyanyian. Dia menoleh ke arah suara itu, matanya membesar. Kamu dengar itu juga? Tanyanya. Aku mengangguk. Bayangan-bayangan mulai muncul di ujung jalan. Syal biru melambai di udara yang tidak berangin. Sosok berjaket biru berdiri di antara mereka, lebih jelas dari sebelumnya, seolah dunia nyata dan dunia mereka mulai tumpang tindih. Perempuan itu berdiri, melangkah satu langkah ke arah mereka. Aku meraih tangannya, menariknya kembali. Jangan, kataku. Kalau kamu melangkah, kamu tidak akan kembali. Dia menatapku, dan untuk sesaat, aku melihat diriku sendiri di matanya. Takut, penasaran, terjebak. Kalau aku tidak melangkah, katanya pelan, cerita ini tidak akan pernah berhenti, kan? Aku tidak bisa menjawab. Sosok berjaket biru mengangkat tangannya, memberi isyarat yang sama seperti yang dulu dia berikan pada Raka. Sorakan semakin keras, menelan suara malam. Lampu halte padam satu per satu. Aku merasakan tiket itu di tanganku bergetar, seolah hidup. Dan di antara gelap dan cahaya biru yang mulai menyelimuti kami, aku sadar satu hal yang membuatku lebih takut daripada apapun yang pernah kualami. Aku tidak lagi tahu apakah aku sedang menyeret orang-orang ke dalam cerita ini, atau cerita ini yang sedang menggunakan aku. Untuk terus hidup, aku tidak tahu siapa yang lebih dulu melangkah malam itu, aku atau perempuan itu. Yang aku tahu, dunia di sekitar kami mulai berubah, pelan tapi pasti, seperti cat yang terkelupas dari dinding lama, memperlihatkan sesuatu yang lain di baliknya. Jalan menuju stadion yang biasanya penuh lubang dan sampah kini terlihat mulus, basah, memantulkan cahaya biru yang tidak berasal dari lampu manapun. Sorakan itu bukan lagi dari kejauhan. Ia ada di mana-mana, di atas kepala, di bawah kakiku, di dalam dadaku. Perempuan itu menggenggam tanganku. Tangannya dingin, tapi gemetar, masih hidup. Aku cuma mau kakakku kembali, katanya, suaranya hampir tenggelam oleh nyanyian yang semakin keras. Kami berjalan, atau mungkin ditarik. Aku tidak yakin lagi. Setiap langkah terasa seperti masuk ke dalam air yang dalam, berat, tapi tidak basah. Udara berubah menjadi dingin yang menggigit, napasku terlihat seperti kabut putih di malam yang seharusnya hangat. Di depan kami, pintu stadion terbuka lebar. Tidak ada suara besi berderit, tidak ada dentang. Pintu itu hanya terbuka, seperti mulut yang menunggu diberi makan. Kami masuk. Di dalam, tribun penuh. Penuh oleh bayangan. Mereka berdiri, semua menghadap ke lapangan yang kosong, menyanyikan lagu yang tidak pernah selesai. Di antara mereka, aku melihat wajah-wajah yang kukenal. Raka, pria di warung kopi, perempuan-perempuan dan laki-laki yang pernah aku ceritakan kisah ini. Bahkan aku melihat diriku sendiri, berdiri di salah satu barisan, menatap lurus ke depan dengan senyum yang bukan milikku. Aku menutup mata, tapi gambar itu tetap ada, tercetak di dalam kepalaku. Di tengah lapangan, sosok berjaket biru berdiri. Kali ini dia tidak sendiri. Di sampingnya,
ada seorang pria lain. Wajahnya pucat, rambutnya basah oleh sesuatu yang bukan air hujan. Perempuan di sampingku terhenti. Tangannya mencengkeram lenganku begitu kuat sampai aku meringis. Itu, kakakku, bisiknya. Pria itu menoleh. Matanya kosong, tapi saat dia melihat perempuan itu, ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Seperti ingatan yang berusaha muncul ke permukaan. Bibirnya terbuka, tapi yang keluar bukan suara, melainkan sorakan panjang yang menyatu dengan ribuan suara lain di tribun. Sosok berjaket biru melangkah maju. Setiap cerita butuh penonton, katanya, suaranya bergema di seluruh stadion, di dalam kepalaku, di dalam tulang-tulangku. Dan setiap penonton, pada akhirnya, menjadi bagian dari cerita. Aku merasakan tiket itu di tanganku menjadi panas. Tulisan di belakangnya berubah lagi. Kini hanya ada satu kata, pilih. Perempuan itu menatapku. Di matanya ada harapan, ada ketakutan, ada permohonan. Aku menatap lapangan, menatap kakaknya yang berdiri di samping sosok itu, menatap diriku sendiri di tribun bayangan. Aku sadar, pintu ini tidak akan tertutup dengan doa, dengan lari, atau dengan diam. Pintu ini hanya bisa ditutup dengan menggantikan sesuatu di dalamnya. Aku melangkah maju. Sorakan berhenti seketika. Stadion hening, begitu hening sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, keras, seperti drum perang. Sosok berjaket biru tersenyum lebih lebar dari sebelumnya. Kamu mengerti sekarang, katanya. Cerita ini butuh penjaga, dan penjaga butuh tempat. Aku menoleh ke perempuan itu. Aku ingin mengatakan sesuatu, apa saja. Maaf, lari, jangan kembali. Tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Cahaya biru menyelimuti aku. Aku merasakan tubuhku menjadi ringan, seperti kabut. Aku melihat diriku dari kejauhan, berdiri di lapangan, berdiri di tribun, berdiri di setiap sudut stadion sekaligus. Dan aku melihat perempuan itu, terjatuh di lututnya, menangis, sementara kakaknya perlahan melangkah menjauh dari sosok berjaket biru, wajahnya mulai kembali menjadi manusia. Saat dunia mulai memudar, aku mendengar satu bisikan terakhir, bukan dari sosok itu, bukan dari tribun, tapi dari dalam diriku sendiri. Sekarang, giliranmu bercerita, dan entah bagaimana, aku tahu, suatu hari nanti, seseorang akan duduk di depan layar, mendengarkan kisah ini, merasakan udara di sekitarnya menjadi dingin, mendengar sorakan yang sangat jauh, dan bertanya-tanya apakah semua ini hanya cerita, atau undangan. Dan disinilah ceritaku berhenti, setidaknya untuk malam ini. Jika kamu merasa udara di sekitarmu tiba-tiba dingin, jika kamu mendengar sorakan pelan dari kejauhan padahal layar di depanmu sudah gelap, mungkin itu bukan sekadar imajinasi. Mungkin bayangan biru itu sedang berdiri di belakangmu, tersenyum, menunggu kamu menjadi bagian berikutnya dari cerita yang tidak pernah benar-benar selesai. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jangan lupa subscribe, share, dan like agar cerita-cerita misteri seperti ini terus hidup dan menemukan pendengar baru. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan ingat, pertandingan ini mungkin sudah berakhir di layar, tapi di tempat lain, sorakannya masih terus bergema.